Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 26a yang berkata demikian. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Jaminan Berharga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menempati posisi terbaik di dunia ini dalam satu jabatan seperti direktur, manajer, atau pemimpin perusahaan, orang-orang ini biasanya dia akan mendapat jaminan yang berharga. Jaminan dalam dia melakukan tugas yang dipercayakan. Sama halnya dengan pemimpin rohani. Ada orang-orang yang dipercayakan oleh Allah dalam menempatkan tugas sebagai gembala, sebagai pemimpin jemaat, sebagai penginjil, sebagai rasul, dan seterusnya. Mereka juga mendapat jaminan yang berharga dari Tuhan. Tapi hari ini saya mau share yang berbeda di dalam kitab Pengkhotbah tadi. Itu jaminan berharga ini tidak disediakan oleh pemimpin, tidak disediakan bagi seorang direktur, tidak disediakan bagi seorang gembala saja, tidak disediakan bagi seorang nabi, rasul, penginjil, atau guru saja, tidak disediakan bagi orang-orang yang punya posisi kedudukan status sosial yang terbaik di bumi. Tapi jaminan berharga yang mau saya share hari ini yang ditulis oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 26 adalah khusus bagi orang yang dikenan Tuhan, bagi orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Jadi jumlahnya gak terbatas, gak tahu siapa. Tapi orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan, orang-orang yang hidupnya mendapat perkenanan dari Allah, mereka punya 4 jaminan yang berharga yang ditulis oleh Salomo di dalam Pengkhotbah tadi. Dan ini mau saya share buat saudara. Jaminan berharga yang diterima oleh orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adalah yang pertama, Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat gak bisa dibeli, hikmat gak bisa dirampas, hikmat juga gak bisa dicari di dunia. Tapi hikmat itu hanya bisa dikaruniakan oleh Allah bagi orang yang berkenan kepadanya, bagi orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu kita gak usah kaget ketika seseorang kurang hikmat, perlu cross check. Seseorang tidak berhikmat, perlu cross check. Di dalam Injil lain, di dalam firman lain berkata, jika saudara dan saya kekurangan hikmat, kita harus minta kepada Tuhan. Tapi Allah tidak perlu menunggu saudara dan saya meminta kalau kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Mendapat perkenanan Tuhan tidak diminta, kita akan mendapat jaminan dikaruniakan hikmat. Ini yang pertama. Jaminan yang kedua yang Allah berikan bagi orang yang dikenannya, yang kedua adalah pengetahuan. Tuhan akan membuat dia mengetahui banyak hal yang orang lain tidak ketahui. Tuhan akan buat dia mengetahuinya. Yang ketiga, kesukaan. Jadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, mereka mendapat jaminan berharga, yaitu kesukaan. Kesukaan itu gak bisa dicari, gak bisa dibeli. Tapi itu harus datang dari Allah sang sumber sukacita itu. Dan yang terakhir, yang keempat, jaminan terakhir ini yang mau saya share lebih mendalam buat saudara.
Jaminan yang keempat yang Allah berikan bagi orang yang dikenannya adalah mereka menerima timbunan, mereka menerima kumpulan, himpunan semua yang ditimbun oleh orang berdosa. Maksudnya apa? Tuhan menugaskan, kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 2 tadi ayat 26, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenannya. Jadi jaminan yang keempat, kita menerima dari Allah semua yang dihimpun, yang dikumpulkan oleh orang berdosa. Dan orang berdosa ini ditugasin Tuhan untuk menimbun, mengumpulkan apa yang mereka punya, dan kemudian Allah akan memberikannya dan mengalihkannya kepada kita menjadi jaminan yang berharga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang keempat ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa orang yang dikenan oleh Tuhan, dia bisa menikmati hal-hal yang luar biasa yang Allah buat orang berdosa mengumpulkannya untuk dia nikmati. Jadi Allah menugaskan, Alkitab bilang tadi dalam Pengkhotbah itu, ditugaskannya orang berdosa. Allah memberikan tugas bagi orang berdosa. Mereka mengumpulkan, menimbun segala sesuatu, dan itu kemudian Allah berikan. Allah suruh mereka memberikannya kepada orang yang dikenannya. Artinya begini saudara, ketika saudara dan saya hidup mendapat perkenanan Tuhan, kita tidak perlu mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, keuangan, dan yang lainnya. Tapi Allah bisa menugasin orang berdosa untuk mereka menimbun, untuk mereka mengumpulkan, lalu Allah memerintahkan mereka untuk memberikannya kepada kita. Ingat, Allah tidak ngomong pelan-pelan untuk orang berdosa itu memberikan yang ditimbunnya kepada orang yang dikenannya. Tapi Allah memerintahkan mereka memberinya kepada orang yang dikenannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja saudara dan saya rindu menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan, supaya kita menerima 4 jaminan yang berharga ini. Jaminan yang pertama dikaruniakan hikmat, jaminan yang kedua pengetahuan, jaminan yang ketiga kesukaan, dan jaminan yang keempat semua yang dikumpulkan oleh orang berdosa, Allah buat mereka memberikannya kepada kita. Untuk menjadi orang yang dikenan, kita harus belajar dari Daud. Apa yang Allah katakan tentang Daud. Daud adalah pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan. Daud adalah orang yang rindu akan aliran sungainya Tuhan, hadirat Tuhan. Daud adalah orang yang tidak bisa jauh dari rumah Tuhan, tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Daud adalah orang yang mencari wajah Tuhan. Daud adalah orang yang setiap mau melangkah meminta petunjuk putusan Tuhan atasnya. Dan Daud adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melakukan sesuatu. Ini yang menyebabkan Daud berkenan di hati Tuhan. Ini yang menyebabkan Daud mendapat perkenanan Tuhan. Ini yang membuat Daud menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Dan Daud juga mendapatkan 4 poin tadi. Karena itu Salomo bisa menulisnya, sebab Salomo melihat itu ada pada ayahnya Daud. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari hidup mencari Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, cintai hadiratnya, tidak mau jauh dari Tuhan dan hadiratnya, dan selalu bertanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memutuskan apa yang harus kita lakukan, supaya kita mendapat perkenanannya, supaya kita dikenannya, dan kita berhak menerima, dan kita kemudian diberikan jaminan untuk menikmati 4 jaminan tadi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi orang yang dikenannya untuk menerima jaminan berharga dari Tuhan. Amin.